الذي أمرنا بأعمال الصالحات ونهانا عن أعمال السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجواد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب العطية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى آخر الساعة. وبعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه الكبر وأول شافع وأول مشفع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para jemaah sholat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat mulia ini, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal iman dan takwa, itulah amal ibadah yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah dan kita mendapat ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sholat Jumat rahimakumullah, ada sebuah buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia saat ini, di mana buku ini dikarang oleh Profesor Michael Hart, salah satu guru besar astronomi dan fisika di perguruan tinggi Maryland, Amerika Serikat. Dan agama yang dianut oleh Profesor Michael Hart, dia beragama Nasrani. Artinya beragama bukan agama Islam. Untuk menentukan tokoh siapa yang paling berpengaruh di dunia ini, dari urutan yang pertama sampai 100 tokoh tersebut membutuhkan 28 tahun riset penelitiannya untuk menentukan siapa tokoh yang pertama. Apa yang menakjubkan bagi kita sebagai umat Islam, tokoh yang pertama dijatuhkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad
dianggap sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini sampai detik ini. Kemudian ketika buku itu diterbitkan, muncullah konflik, muncullah protes di berbagai belahan dunia karena ada agama-agama yang lain yang tidak terima tokoh pertama dijatuhkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi Profesor Michael Hart menjatuhkan baginda Nabi besar Muhammad sebagai tokoh utama, sebagai tokoh yang pertama. Ada beberapa alasan yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang mengkritisi pada waktu itu. Alasan apa yang diberikan? Kalau kita melihat sejarah bangsa Arab yang dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan, bagaimana tidak dinamakan pada masa itu dinamakan zaman jahiliyah? Ketika seorang istri ditinggal oleh suaminya, seorang istri tersebut menjadi warisan yang boleh dijual oleh putra-putranya dan bisa dijadikan budak pada masa itu. Yang kedua, kenapa pada masa itu dinamakan zaman jahiliyah? Karena ketika seorang istri melahirkan anak perempuan, dikubur dalam keadaan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib dalam keluarga. Yang ketiga, kenapa dinamakan zaman jahiliyah waktu itu? Seorang suami tidak terbatasi untuk memiliki istri. Bahkan patung-patung yang dibuat sendiri kemudian disembah karena dianggap memiliki kekuatan dan bisa menolong mereka. Secara logika sudah tidak masuk akal sama sekali, sehingga dinamakan pada masa itu masa zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Kemudian lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bid-dinil islami, datang dengan membawa ajaran-ajaran Islam. Dengan ajaran Islam, ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, kemudian mendapatkan hak waris. Yang kedua, ketika dalam rumah tangga memiliki anak perempuan yang dianggap aib, kemudian seorang perempuan diangkat derajatnya oleh ajaran-ajaran Islam. Bahkan di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwasanya surga berada di telapak kaki seorang ibu, seorang perempuan. Kemudian di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi seorang laki-laki, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapa dari kedua orang tua kami yang pertama yang harus kami hormati? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah?
ummuka, ibumu. Bertanya lagi, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Setelah pertanyaan 3 kali, kemudian bertanya lagi, baru Nabi menjawab, abuka, ayahmu. Ini adalah bukti bagaimana ajaran Islam meninggikan derajat seorang perempuan. Kemudian seorang suami yang tidak terbatasi memiliki istri dengan ajaran Islam, kemudian seorang laki-laki dibatasi oleh Allah dan Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW. Masyarakat jahiliyah, bangsa Arab yang kemudian menyembah berhala, dikenalkan dengan sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu alasan kenapa Profesor Michael Hart menjadikan Nabi Muhammad tokoh yang pertama yang paling berpengaruh di dunia ini. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan di dalam benak kita. Strategi apa dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad hanya satu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi ketika berdakwah lebih mengedepankan akhlakul karimah, lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan etika daripada retorika, lebih banyak mempraktekkan dan action, sehingga banyak para sahabat kemudian bangsa Arab tanpa disuruh untuk masuk Islam, dan kita rasakan sampai detik ini. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian apa akhlak itu? Di dalam kitab Tahdhibul Akhlak karya Ibnu Maskawih dikatakan, menjelaskan definisi akhlak, halun lin nafsi da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruyatin. Akhlak itu adalah dorongan jiwa untuk melakukan sesuatu tanpa difikirkan dan terjadi secara spontanitas. Itulah yang dinamakan akhlak. Alasan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad dijatuhkan sebagai tokoh yang pertama yang paling berpengaruh di dunia? Kalau kita kembali kepada sejarah, Nabi Muhammad menjadi Rasul di usia 40 tahun. Kemudian beliau wafat di umur 63 tahun. Artinya dalam waktu yang singkat, dalam waktu 23 tahun, Nabi Muhammad bisa merubah bangsa Arab yang awalnya zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang berderang dengan adanya ajaran Islam. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian inilah yang patut kita tiru, inilah yang patut kita contoh. Bagaimana Nabi Muhammad berdakwah, beliau lebih mengedepankan akhlakul karimah. Para jemaah rahimakumullah.
Di dalam khutbah yang pertama ini, saya ingin menutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah anak turunnya Nabi Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat. Wa awwalu man yanshaku, dan saya adalah orang yang pertama yang akan dibangkitkan anhul kubaru, dari alam kuburnya. Wa awwalu syafi'in, dan kata Nabi, saya adalah orang yang pertama yang akan diberi pertolongan oleh Allah. Wa awwalu musyaffa'in, dan saya adalah orang yang pertama yang bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Dan ini adalah satu-satunya manusia yang kelak dapat menolong kita ketika di yaumil qiyamah, ketika yaumul ba'si, ketika hari pembangkitan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, marilah di waktu senggang kita, marilah di waktu aktivitas kita menyempatkan untuk selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak ketika di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya beliau semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak bisa membanggakan beliau ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila syairil bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wa sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna awwala yawmina hadan salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tatadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi